Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 118 Kehilangan semua wajah. Guan Xilin menatap mata kakeknya tanpa sedikit pun rasa takut. Apakah kalian semua telah memperlakukanku dengan buruk? Apakah kalian mengatakan tidak seorang pun dari kalian benar-benar tidak mengetahuinya dalam hati kalian? Di keluarga Guan ini, aku tidak memiliki orang tua di sini. Apakah aku telah diperlakukan tidak adil? Jangan bilang tidak seorang pun mengetahuinya sama sekali. Mendengar pertanyaan menuduh dari Guan Xilin, bibir patriark senior Guan bergetar sedikit, tetapi dia tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Meskipun mereka telah memberinya makan sampai usia ini, tetapi mereka sama sekali tidak memberinya banyak perhatian. Ketika mereka mendengar kematiannya, mereka bahkan tidak berduka sama sekali saat mereka mengatur upacara pemakaman, sebelum dengan cepat membatalkan pertunangannya dan membiarkan Guan Siruan menikahi tunangannya. Bahkan sampai pada titik ketika mereka kemudian tahu dia tidak mati, mereka berharap dia tetap di luar dan tidak kembali. Dan ketika dia akhirnya kembali ke rumah Guan hari ini, patriark senior Guan telah keluar untuk menghentikannya, tidak mau membiarkan Guan Xilin berpartisipasi dalam pemilihan. Keluarga Guan telah membesarkanmu sampai usia ini dan kau masih berani menentang kakekmu seperti ini, bahkan sampai mengatakan bahwa kau ingin mengeluarkan dirimu dari klan keluarga. Kurasa hati nuranimu pasti sudah dimakan anjing. Kepala keluarga Guan berteriak dengan keras, wajahnya marah karena merasa benar sendiri, menggunakan posisinya yang menonjol sebagai kepala klan keluarga. Hahaha. Guan Xilin mendongakkan kepalanya dan tertawa sebelum tiba-tiba berhenti dan menarik ikat pinggangnya dengan keras untuk membuka jubahnya, memperlihatkan bekas luka mencolok tepat di atas pinggulnya. Apakah kau tahu bagaimana lukaku ini bisa terjadi? Katanya sambil berjalan turun dari panggung dan pergi ke hadapan kepala keluarga Guan, mendekatinya dengan setiap langkah sambil bertanya dengan agresif, apakah kau tahu bagaimana lukaku ini bisa terjadi? Biar kuceritakan padamu. Itu dari putramu. Sepupu sedarahku, yang meninggalkan ini padaku saat dia menusukku dari belakang dengan pisau. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, mata semua orang terbelalak tak percaya dan mereka terkesiap ngeri, berubah begitu sunyi hingga Anda hampir bisa mendengar suara jarum jatuh. Itu omong kosong belaka. Kepala keluarga Guan berteriak dengan keras, seluruh tubuhnya gemetar karena marah, tetapi suara dalam hatinya seakan mengatakan kepadanya bahwa itu semua benar, atau Guan Xilin tidak akan mengungkapkan semuanya di depan begitu banyak orang di sini. Patriark senior Guan tiba-tiba merasakan penglihatannya meredup saat itu, hampir pingsan karena berita yang didengarnya. Menetaskan rencana untuk membunuh kerabat sedarah, aib keluarga. Sungguh memalukan. Omong kosong. Guan Xilin mengencangkan kembali ikat pinggangnya dan berkata, bukankah dia baru saja mencoba membunuhku dengan belati yang dia sembunyikan dari belakangku sebelumnya? Apakah kamu benar-benar berpikir semua orang di sini buta? Dengan klan keluarga seperti ini, apakah kamu pikir aku masih bisa tinggal di sini? Terus tinggal di sini mungkin akan membuatku terbunuh tanpa sadar kapan saja. Dia kemudian menoleh ke arah patriark senior Guan, pernyataanku tentang pengusiran diri hari ini hanya untuk memberitahumu dan bukan untuk meminta persetujuanmu. Semua omong kosong tentang aturan dan hukum keluarga Guanmu tidak ada hubungannya denganku mulai saat ini. Kau bisa saja menyimpannya untuk mendisiplinkan orang-orangmu sendiri di keluarga Guanmu. Segera setelah itu, Guan Xilin berjalan ke arah Feng Jiu dan berkata, adik kecil, ayo pergi. Semua orang saling memandang, tidak pernah menyangka bahwa pemilihan di keluarga Guan hari ini akan berakhir seperti ini. Mereka benar-benar menyaksikan pertunjukan yang bagus hari ini. Pertama adalah Guan Xilin yang telah mengeksekusi Meraj yang berubah meskipun dia masih sangat muda, diikuti dari dekat oleh tuan muda sulung dari keluarga Guan yang cukup licik untuk melancarkan serangan dari belakang punggung seseorang, dan segera setelah itu, Guan Xilin telah mengumumkan pengusiran dirinya dari klan bersamaan dengan pengungkapan yang mengejutkan dari cerita orang dalam di balik berita palsu tentang kematiannya di hutan 9 jebakan. Semua hal yang mereka lihat dan dengar hari ini, telah mengejutkan mereka semua hingga ke tulang belulang mereka, bahkan tak perlu menyebut orang-orang dari keluarga Guan sendiri. Pada saat itu, melihat tiga orang itu sudah berjalan hendak pergi tanpa seorang pun dalam keluarga Guan mengatakan sepatah kata pun untuk menghentikan mereka, tampaknya masih tertegun dan diliputi keterkejutan, orang-orang di kerumunan itu melangkah maju dengan cepat untuk mengepalkan tangan mereka guna mengumumkan kepergian mereka, dengan cepat meninggalkan tempat itu satu demi satu. Mereka mengira bahwa seorang jenius telah muncul dalam keluarga mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa dia tiba-tiba akan mengusir dirinya sendiri dari klan mereka, dan bahkan menyeret keluar aib keluarga dengan rencana melawan kerabat darah dalam keluarga ke tempat terbuka dalam prosesnya. Ketika dia memikirkan hal itu, patriark senior Guan merasakan gemuruh ki darahnya di dadanya, dan dia jatuh pingsan. Patriark senior. Patriark pingsan. Cepat, cepat panggil tabib.
Mendengar keributan yang terjadi di belakang, berbagai kepala keluarga yang keluar dari rumah Guan menggelengkan kepala mereka diam-diam, sambil berpikir dalam hati, keluarga Guan benar-benar telah kehilangan muka dan reputasi apapun yang mereka miliki hari ini.